Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Sarah Doko Dan saya Arin. Nah, di video kali ini kami akan menganalisis pemahaman kami tentang materi ekologi administrasi negara yang kami pelajari bersama Pak Dr. Syukur Muhaimin Adang Jaha. Nah, di sini kami akan membahas semuanya secara santai, tapi mulai dari pengertian ekologi, ruang lingkup, hubungan ekologi administrasi publik dengan manajemen strategi, sampai ke organisasi publik dan bisnis. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai. Oke, baik. Kita mulai dari yang dasar-dasar dulu nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Jadi, ekologi itu pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1896. Dan istilah ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang artinya ilmu. Oke, jadi ekologi itu adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, seiring berjalannya waktu muncul juga konsep ekologi manusia atau human ecology yang membahas terkait interdependensi manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, pemikiran inilah yang jadi dasar munculnya konsep ekologi administrasi negara. Oke, berikut kita masuk pada pengertian administrasi negara. Administrasi sendiri adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan administrasi negara adalah proses pengorganisasian manusia dan sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintah. Di situ ada struktur, kebijakan, dan manajemen yang diarahkan untuk melayani masyarakat. Yang berikut, apa sih itu ekologi administrasi negara? Menurut John M. Gauss, administrasi negara itu dipengaruhi oleh lingkungan seperti tanah, iklim, lokasi, budaya, teknologi, dan kondisi sosial ekonomi. Oke, berarti setiap keputusan yang pemerintah ambil dan efektivitas birokrasi selalu terkait dengan lingkungan tempat administrasi itu bekerja. Ya, benar sekali. Misalnya teknologi. Ketika era digital berkembang, pemerintah mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Tapi kalau infrastruktur tidak merata atau literasi digital itu rendah, teknologi justru bisa jadi hambatan dan membuat birokrasi itu menjadi disfungsional. Oke, baik, setelah kita mengetahui tentang ekologi administrasi negara, kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu terkait ruang lingkup ekologi administrasi negara. Dalam ruang lingkup ini cukup luas, teman-teman. Kita akan jelaskan secara satu persatu. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Ini mencakup geografis, iklim, kondisi alam, dan lokasi. Contohnya itu, daerah kepulauan seperti NTT itu punya tantangannya sendiri, berbeda dibandingkan dengan pelayanan publik di kota-kota besar. Lingkungan yang kedua itu ada lingkungan biologis, di mana lingkungan biologis ini meliputi jumlah penduduk, persebaran usia, tingkat kesehatan, dan faktor biologis lainnya. Yang berikut ada juga lingkungan sosial. Ini mencakup struktur sosial, nilai budaya, dan cara hidup masyarakat. Kebijakan bisa sulit diterima kalau bertentangan dengan nilai masyarakat. Yang lingkungan keempat itu ada lingkungan ekonomi, di mana lingkungan ekonomi ini terdiri dari sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan kemampuan fiskal pemerintah. Yang berikut juga itu ada lingkungan politik. Ini mencakup sistem kekuasaan, stabilitas politik, arah kebijakan, dan hubungan antar lembaga. Dan lingkungan yang keenam ini ada lingkungan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dapat mendorong terjadinya perubahan dalam administrasi, di mana pemerintah harus beradaptasi agar tidak tertinggal. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan global. Globalisasi itu membuat negara itu saling terhubung atau saling ketergantungan. Kebijakan nasional juga sering dipengaruhi oleh kondisi global. Oke, teman Sarah, setelah kita mengetahui lingkungan-lingkungan dalam ekologi administrasi, berikut kita masuk pada hubungan ekologi administrasi dan manajemen strategi. Di mana ekologi administrasi itu membahas tentang hubungan antara sistem administrasi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan politik seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, dari sini manajemen strategi itu membantu pemerintah untuk menentukan bagaimana harus menanggapi lingkungan-lingkungan tersebut. Nah, ada juga prinsip-prinsip dalam ekologi administrasi. Ada 4 prinsip ya teman-teman. Yang pertama itu ada homeostasis atau keseimbangan, di mana organisasi itu harus menjaga keseimbangan agar tidak menimbulkan disfungsi. Prinsip yang kedua itu ada adaptasi. Organisasi perlu menyesuaikan struktur, kebijakan,
dan strategi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Yang ketiga ada prinsip interdependensi, di mana organisasi itu bergantung pada input dari lingkungan dan menghasilkan output yang dapat mempengaruhi lingkungan. Dan prinsip yang keempat itu ada evolusi, di mana organisasi itu berkembang menghadapi tantangan seperti globalisasi dan teknologi. Nah, sekarang juga itu ada model manajemen strategi. Yang pertama itu dari analisis lingkungan. Analisis lingkungannya itu ada beberapa model. Yang pertama itu PESTEL, ada juga Porter's Five Force, Value Chain, dan analisis sumber daya yang dipakai untuk memahami lingkungan internal dan eksternal. Yang berikut ada formulasi strategi. Ada 3 level. Yang pertama itu ada strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Yang berikut implementasi strategi. Ini meliputi struktur organisasi, tim pelaksana, alokasi anggaran, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Yang berikut ada evaluasi dan pengendalian. Kinerja ini diukur dengan KPI dan balance scorecard. Jika belum sesuai, strategi itu bisa diperbaiki kembali. Nah, di pembahasan terakhir ini kami akan bahas terkait dengan organisasi publik dan organisasi bisnis. Organisasi publik itu sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk melayani masyarakat. Dan sedangkan organisasi bisnis itu menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, mengapa kedua organisasi ini harus dibedakan? Itu karena sifat organisasi itu makin kompleks, ragam organisasi publik itu luas, dan masa depannya berbeda. Yang berikut juga ada perbedaan-perbedaan dari organisasi publik dan organisasi bisnis. Yang pertama itu dilihat dari tujuannya. Organisasi publik itu tujuannya memberi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan organisasi bisnis itu tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, yang kedua itu dilihat dari sifat pelayanannya, di mana organisasi publik itu wajib memberi perlakuan yang sama kepada semua warga negara. Kalau di organisasi bisnis itu pelayanan yang diberikan itu berdasarkan kemampuan pembeli. Nah, yang ketiga itu soal wilayah kekuasaan. Organisasi publik itu wilayahnya itu sama dengan wilayah negara, sedangkan organisasi bisnis itu bisa lebih kecil, sama, atau bahkan lebih luas dari wilayah negara. Dan yang keempat itu ada orientasi politik, di mana organisasi publik itu harus netral, sedangkan organisasi bisnis cenderung mendukung kekuatan politik yang bisa melancarkan usaha mereka. Lalu yang terakhir itu dari cara kerjanya. Organisasi publik itu sering dianggap lamban karena harus mengikuti banyak aturan, dan organisasi bisnis itu lebih cepat karena orientasinya pada efisiensi. Nah, apa sih sebab-sebabnya terjadi inefisiensi di organisasi publik? Itu karena tidak ada kompetisi antar produsen, kontrol anggaran yang ketat, ukuran kinerja juga tidak jelas, dan kurangnya insentif yang membuat layanan publik sering lamban. Nah, meskipun ada beberapa perbedaan dari organisasi publik dan organisasi bisnis yang sudah kami sebutkan tadi, namun keduanya ini memiliki hubungan. Hubungan yang pertama itu saling mempengaruhi, di mana pemerintah itu membuat aturan, sementara swasta yang menjalankan ekonomi. Baik teman-teman, jadi itu materi lengkap yang sudah kami pelajari. Semuanya itu benar-benar membuka wawasan kami tentang bagaimana administrasi itu dipengaruhi dan saling dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, betul sekali teman Sarah, apalagi kalau tugas video seperti sekarang. Kayak ada rasa deg-degannya ya. Iya, tapi setelah dikerjakan kita jadi benar-benar memahami materi. Betul sekali teman Sarah. Oke, kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai pembelajaran teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton. See you.